Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai informasi dalam praktik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Ikhlas Rimawardani dengan nomor NIM 7211419193 dari Akuntansi B 2019. Menginjak pada materi, yang pertama adalah informasi sebagai salah satu faktor yang penting penentu keberhasilan subsistem pemrosesan transaksi. Kemudian di sini ada sistem pemrosesan transaksi dan di sini ada bagan yang menunjukkan bagaimana sistem itu memproses suatu transaksi. Jadi pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah menjadi informasi dan kemudian dapat dipergunakan. Kemudian tujuan sistem di sini ada beberapa istilah dalam tujuan sistem, diantaranya adalah pesanan penjualan atau sales order, dan pesanan pembelian atau purchase order. Kemudian subsistem-subsistem utama dari sistem distribusi. Di sini ada 3. Yang pertama subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Kedua adalah pemesanan pergantian persediaan dari pemasok. Yang ketiga adalah pemeliharaan buku besar perusahaan. Kemudian di sini adalah diagram sistem distribusi. Kemudian sistem yang memenuhi pesanan pelanggan di sini ada 4, yaitu 1. Sistem entry pesanan, 2. Sistem persediaan, 3. Sistem penagihan, dan 4. Sistem piutang dagang. Kemudian diagram sistem yang memenuhi pesanan pelanggan adalah sebagai berikut. Sistem yang memenuhi persediaan pelanggan itu ada 3. Yang pertama sistem pembelian, yang kedua sistem penerimaan, yang ketiga adalah sistem utang dagang. Kemudian ini adalah diagram sistem memesan persediaan pengganti. Dan sini adalah langkah-langkah untuk memesan dan sampai dengan pelanggan. Kemudian sistem yang menjalankan proses buku besar. Di sini General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Kemudian di sini adalah diagram sistem yang menjalankan proses buku besar adalah sebagai berikut. Dan menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Di sini sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya atau berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian ada sistem informasi organisasi. Di sini contoh dari sistem informasi organisasi atau Organizational Information System adalah sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian tertentu dari suatu organisasi. Kemudian sistem informasi pemasaran, di sini ada 3. Yang pertama subsistem output, kemudian ada basis data, dan kemudian ada subsistem input. Model sistem informasi pemasaran adalah sebagai berikut. Kemudian sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information Subsystem. Di sini HRIS memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusianya. Kemudian data yang diperoleh berupa data input yang akan diolah oleh bagian HRD atau bagian SDM. Kemudian setelah diolah akan diperoleh keputusan output untuk menunjang pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat adalah aspek yang ditangani diantaranya adalah perencanaan, rekrutmen, pengolahan, tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian model sistem informasi SDM adalah sebagai berikut. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan tersebut. Kemudian sistem informasi keuangan di sini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi eksekutif. Di sini adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer yang tingkatannya lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian manajemen menghubungkan pelanggan. Di sini ada sistem dan subsistem bekerja sama untuk menyajikan data up to date yang digunakan untuk landasan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah kemudian data tersebut diolah, diproses, terus
unsur utama dari CRM adalah data warehouse atau gudang data. Data warehouse atau gudang data itu mempunyai karakteristik 4. Kapasitas penyimpanan sangat besar, data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru, data dapat diakses dengan mudah, dan terakhir adalah dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan. Di sini adalah sistem data warehousing, dan kemudian ada penyimpanan data warehousing. Data warehousing merupakan bagian dari warehouse yang sistemnya hampir sama dengan sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa dan kependudukan. Kemudian penyimpanan ini, setiap data yang masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel yang berbeda untuk dihubungkan menjadi paket informasi. Di sini ada OLAP. Data yang ditarik dari penyimpanan dapat diubah menjadi suatu informasi yang disebut OLAP. OLAP memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehousing melalui GUI atau antarmuka web yang lebih cepat. Kemudian yang terdapat 2 pendekatan OLAP, yaitu ROLAP dan MOLAP. Nah, pendekatan ini untuk ROLAP itu menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar, memiliki ciri memiliki data terperinci, dilakukan analisis lebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan, kemudian analisisnya yang terbatas pada sejumlah dimensi. Sedangkan untuk MOLAP di sini menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. 1. Telah digunakan proses peringkasan terlebih dahulu, kemudian yang kedua, stasiun kerja pengguna MOLAP memasukkan basis data yang telah di-download. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat 2 cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan yang kedua adalah penemuan pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.